Sebagai manusia, tentunya kita itu harus memiliki rasa sadar diri dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan 5 prinsip atau 5 nilai yang tertuang dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih yang dapat kita terapkan di dalam diri kita sendiri? Yang pertama, ada di lingkungan keluarga. Sila pertama, mengucapkan salam ketika masuk ataupun keluar dalam suatu ruangan. Kita juga harus senantiasa mengingatkan anggota keluarga kita untuk rajin beribadah. Lalu sila kedua, di dalam ruang lingkup suatu keluarga, tentunya kita itu harus saling menghormati antara sama anggota keluarga. Dan ketika berbicara pun, kita itu harus memiliki sikap yang sopan dan santun. Lalu sila ketiga, seorang kakak harus ikut serta dalam membantu sang adik mengembangkan potensi ataupun bakat yang dimilikinya. Lalu ketika kita memiliki suatu nasihat dari orang tua, kita itu harus mendengarkannya ataupun menerapkannya ke dalam diri kita sendiri. Lalu sila keempat, sebagai contohnya, kita harus menghormati pendapat orang tua. Maka dari itu, orang tua pun harus menghormati keputusan anaknya atas pilihan terhadap masa depannya. Lalu sila kelima, seperti kita itu ada di ruangan ataupun ada di rumah, kita akan memakai suatu barang yang bukan milik kita, akan tetapi milik anggota keluarga kita. Hal yang paling kita lakukan adalah yaitu dengan meminta izin atas pemakaian barang tersebut kepada anggota keluarga kita. Dan kita juga tidak boleh bersifat semena-menanya terhadap anggota keluarga kita. Nah, jadi contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi tidak hanya berlaku kepada anggota keluarga yang ada di dalam rumah saja, akan tetapi kepada anggota keluarga yang ada di luar rumah sekalipun. Oke, yang kedua yaitu ada di lingkungan masyarakat. Sila pertama, ketika kita berada di lingkungan banyak orang ataupun lingkungan masyarakat, tentunya kita itu harus menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. Kita juga harus senantiasa bekerja sama dalam menjaga kerukunan. Lalu sila kedua, kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, suku, agama, etnis, budaya, warna kulit, tingkat ekonomi, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi kita itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan saling mencintai sesama umat manusia. Lalu sila ketiga, kita itu harus menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Ketika ada warga sekitar yang mengalami kesusahan, kita itu harus ikut membantunya. Lalu sila keempat, kita tahu setelah usia 17 tahun itu, kita itu diperbolehkan atau diwajibkan untuk mengikuti pemilihan umum. Tetapi tidak mengikuti pemilihan umum saja, kita itu harus menerima serta melaksanakan suatu keputusan yang nantinya akan dicapai. Lalu sila kelima, kita itu harus meningkatkan rasa solidaritas di berbagai kehidupan bermasyarakat, seperti bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Itu dimaksudkan yaitu seperti gotong royong. Kita juga harus terus berhubungan baik atau bersilaturahmi baik dengan warga sekitarnya dan menghormati hak asasi manusia yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu ada di lingkungan kerja. Sila pertama, sebagai anggota kerja ataupun karyawan, kita itu harus memiliki sikap yang jujur. Kejujuran adalah suatu yang mencerminkan diri kita sendiri sebagai seseorang yang bertanggung jawab tinggi. Dan kita juga tidak boleh menghalang-halangi ataupun mengganggu anggota karyawan lainnya dalam menjalankan ibadah yang berbeda agamanya. Lalu sila kedua, ketika kita menjumpai karyawan lain sedang membutuhkan bantuan, kita itu harus senantiasa menolongnya. Dan kita juga harus senantiasa berbagi kepada karyawan lainnya. Dan jangan lupa untuk saling menghormati dan taat kepada atasan. Lalu sila ketiga, kita itu harus menumbuhkan sikap semangat kerjasama dan juga mendorong anggota karyawan lainnya dengan cara berbicara yang baik dalam berkomunikasi. Lalu sila keempat, untuk memajukan suatu perusahaan, tentunya kita juga harus memiliki suatu kesadaran diri dalam bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara
mengemukakan pendapat ataupun usulan dalam suatu rapat di kantor. Dan juga kita juga harus senantiasa taat terhadap aturan yang berlaku ataupun menerima pendapat bersama yang berdasarkan keikhlasan dan juga suatu tanggung jawab. Lalu yang terakhir yaitu sila kelima. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita itu harus bersikap adil. Ketika kita memberikan tugas kepada karyawan, kita itu harus memberikan secara merata sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Dan ketika seorang pemimpin itu merekrut karyawan, itu harus berdasarkan kompetensi karyawan tersebut. Tidak boleh atas berdasarkan kesamaan ras, suku, agama, atau lainnya. Dan seorang pemimpin juga harus memiliki sikap peduli terhadap anggota karyawan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.